Shalom Bapak Ibu semua, senang menjumpai Bapak Ibu di seluruh pelosok tanah air. Khususnya dalam bulan Desember ini kita masuk dalam masa raya Natal Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami juga senang dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jaffrey Makassar dipercayakan untuk mengisi renungan-renungan harian kita sepanjang bulan ini. Hari ini kita mulai dengan renungan yang pertama yang terambil dari silsilah Sang Raja, yakni Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu boleh membaca dalam Alkitabnya masing-masing. Dalam pembacaan ini kita lihat bagaimana silsilah Yesus diceritakan. Dan menarik bahwa silsilah ini terkait dengan tema Natal GKI tahun 2025, di mana Yesus datang membaharui dunia. Dengan demikian, maka kita bisa lihat dalam silsilah ini bahwa silsilah ini tidak hanya sekedar menampilkan keturunan-keturunan atau leluhur-leluhur Yesus Kristus yang lahir ke dunia sebagai manusia. Tetapi pada waktu yang sama dalam cerita silsilah ini ada pelajaran-pelajaran penting, pesan-pesan penting yang disampaikan terkait kedatangannya. Saya mengarahkan perhatian saya kepada adanya 5 nama perempuan yang muncul dalam kitab ini. Secara khusus dalam perikop pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yang pertama ada Tamar. Tamar dengan kasus yang kita tahu, skandal dengan mertuanya Yehuda. Kemudian ada juga Rahab. Kita tahu Rahab, perempuan Yeriko. Kemudian juga punya latar belakang yang tidak baik. Kemudian ada Rut. Rut adalah menantu Naomi, orang Moab. Dan kemudian ada istri Uria. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kita tahu Daud memperanakkan, tetapi dari istri Uria juga punya cerita tertentu di sana. Nanti yang terakhir baru Maria yang melahirkan Yesus. Tetapi dari cerita ini kita kemudian belajar pesan-pesan tertentu. Misalnya bahwa Yesus datang membawa kebaharuan dengan kita lihat bahwa dalam silsilahnya ada orang-orang yang punya cerita yang tidak baik, punya skandal dan seterusnya. Tapi ada dalam silsilah Yesus. Maksudnya apa? Yesus datang membawa kebaharuan bagi dunia. Oleh karena Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Bagi Yahudi, orang-orang Yahudi merasa bangga sebagai keturunan yang merasa lebih baik dari yang lain. Yesus datang juga untuk mereka karena mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Tetapi menarik bahwa sekalipun demikian dalam cerita silsilah Yesus ada nama-nama yang punya kasus-kasus tertentu. Tetapi ada dalam silsilahnya. Menunjukkan apa? Yesus datang untuk orang berdosa. Inilah kebaharuan. Bagaimana Yesus membaharui dunia dengan dia datang untuk orang berdosa. Sesuatu yang tidak dapat kita baharui, dosa kita. Tetapi dalam hal ini penebusan. Tetapi Yesus datang membawa kebaharuan dengan penebusan dosa melalui kedatangannya dan pengorbanannya. Hal kedua yang kita lihat adalah bahwa dalam kedatangan Yesus dalam perikop cerita silsilah Sang Raja ini, kita juga menjumpai bahwa nama-nama yang disebutkan itu nama-nama perempuan. 5 nama perempuan Bapak Ibu, tidak tanggung-tanggung ya, 5 nama perempuan. Di mana dalam tradisi Yahudi perempuan sering menjadi dinomor 2-kan, dinomor 3-kan. Mereka selalu bangga dengan menjadi seorang atau terlahir sebagai seorang laki-laki. Sistem patriark. Namun silsilah Yesus menampilkan perempuan. Ini menarik. Ini juga sebenarnya adalah sebuah kebaharuan yang dibawa oleh Yesus. Bahkan dalam cerita silsilahnya kita bisa pahami. Dengan apa? Bahwa Yesus tidak hanya datang untuk laki-laki saja. Ia datang untuk semua orang. Ia datang juga untuk para perempuan. Ia datang untuk semua gender, tidak terkecuali perempuan. Sehingga dengan demikian kita lihat bahwa Yesus tidak bias gender. Ia datang untuk semua orang karena semua orang adalah dapat menjadi pewaris kerajaan sorga. Sehingga kita perlu menghargai orang lain di sekitar kita.
Ketika kita dalam perbedaan gender, kita perlu menghargai ini. Isu gender belakangan menjadi isu yang hot juga. Tetapi kita bisa memaknai ini. Yesus datang dan tidak membedakannya. Yesus dalam pelayanannya pun menunjukkan hal demikian. Ia tidak hanya melayani laki-laki saja, ia juga melayani perempuan. Kenapa? Karena ia datang untuk semua orang. Hal yang ketiga adalah kita lihat dalam cerita ini dari kelompok-kelompok yang ada. Memang ada dari kelompok raja-raja, ada dari kelompok yang terpelajar, tetapi ada juga dari kelompok yang biasa-biasa saja. Kelompok jelata bahkan kemudian menjadi miskin. Rut begitu miskin dan harus ketika pulang dari Moab dan kembali ke Bethlehem bersama mertuanya, dia menjadi orang miskin yang harus memungut jelai yang ditinggalkan oleh orang-orang penuai. Kenapa? Karena dia menjadi miskin. Tetapi kita lihat bahwa dalam konteks ini Yesus juga datang. Namanya dicatat di sana. Yesus tidak hanya datang untuk orang-orang terpelajar, ia datang untuk semua orang. Yesus datang untuk semua kita. Sehingga ini akan menjadi berita sukacita yang kita akan bawa di sepanjang bulan Desember ini. Sebagaimana semangat tema Natal kita di tahun ini, untuk membawa kebaharuan bagi dunia. Sehingga ini menjadi sebuah peluang Bapak Ibu. Bagaimana kita hadir dalam Natal-Natal kali ini. Bukan dalam kemeriahan, tetapi dalam pemaknaan. Ini lebih penting, pemaknaan jauh lebih penting dari sekedar kemeriahan perayaan ataupun pesta Natal itu sendiri. Tetapi bagaimana kita berdampak dan membawa kebaharuan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang hidup dalam keterpurukan karena kegelapan dosa, kegelapan dunia, kuasa si jahat yang membelenggu mereka, tekanan-tekanan dengan berbagai tekanan yang hari-hari ini begitu berat dirasakan. Tetapi dengan Natal ini kita menghadirkan kebaharuan pengharapan bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal. Amin.